Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Insyaallah untuk tahun ini, pagi atau siang ini, kita di ujung majelis ilmu tahun ini, dan kita akan segera masuk di bulan termulia dari 12 bulan, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah SWT telah mensyariatkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari itu setiap kita yang mengaku dan meyakini untuk taat kepada Allah, maka pengakuan atau bukti benarnya pengakuan itu adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW di dalam menjalankan ibadah ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Termasuk ketika kita akan memulai bulan puasa, Allah dan Rasulnya telah menentukan syariatnya untuk ditaati. Maka seseorang tidak dikatakan taat kepada Allah apabila tidak taat kepada Rasulnya. Dan banyak sekali ayat maupun hadis yang menerangkan bahwa bukti orang yang taat kepada Allah adalah dengan mentaati Rasulnya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah SAW. Sehingga berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ta'atullah ta'atu rasulihi. Yang dikatakan taat kepada Allah adalah dengan taat kepada Rasulnya. Termasuk ketika kita akan memulai puasa, Rasulullah SAW telah memerintahkan dengan ru'yah. Maka kita yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku beribadah kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti bagaimana Rasulullah memulai puasa dan mengakhiri puasa, yaitu dengan ru'yah. Karena di dunia ini banyak orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku mengikuti Rasulullah, tapi itu sekedar pengakuan. Kenyataannya ketika mereka mau memulai puasa, mau mengakhiri puasa, keluar dari bimbingan Rasulullah SAW dan berpaling kepada cara-cara selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pengakuan mereka adalah pengakuan yang palsu dan tidak benar. Dan memang mengaku itu ringan, mudah, dan enteng. Sampai orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mengatakan, "Nahnu abnaullah." Kami ini adalah anak kesayangan Allah. Wa ahibauhu. Dan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi kenyataannya, maka turun ayat tadi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Demikian juga ketika kita besok akan memulai Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW memulainya, bagaimana mengakhirinya.
yaitu dengan ru'ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pertemuan terakhir ini sebelum masuk Ramadan. Karena nanti di bulan Ramadan kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus, dan sekarang kita berada di kitab Majalis Syahri Ramadan, pembahasan seputar Ramadan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di bab yang keempat atau majelis keempat, beliau memberi judul Hukmi Qiyami Ramadan, hukum Qiyamu Ramadan. Wani, kata beliau, saudara-saudaraku, laqad syara'allahu li'ibadihi al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau mengajarkan kepada hambanya macam-macam ibadah. Ibadat itu jamak daripada ibadatun. Wa nawwa'aha lahum. Dan oleh Allah ibadah itu dibuat macam-macam, tidak satu jenis. Liya'khudhu min kulli naw'in, agar manusia atau hamba Allah mengambil dari macam-macam itu minha binasibin, yang paling dia mampu. Wa li'alla yamallu min naw'il wahid. Yang kedua, supaya hambaku itu tidak bosan kalau satu jenis ibadah. Nah, itu tujuannya, karena manusia itu sifat jeleknya juga bosan, suka bosan, gampang bosan. Untuk menghindari itu, supaya manusia dalam kondisi tetap beribadah kepada Allah, maka oleh Allah dibuat apa? Macam ibadah itu macam-macam. Fayatrubunal amal. Kenapa oleh Allah dibuat macam-macam? Khawatir hamba Allah itu yamanlu, bosan dari satu jenis ibadah, fayatrukul amal, kemudian dia tinggalkan amal kalau sudah bosan. Fayaskal wahidu minha wa yahbas, sehingga kalau cuma satu manusia bosan kemudian meninggalkan, keluar dari ketaatan, menjadi orang yang sesat. Nah, wajala minha, Allah jadikan ibadah itu di antara macam-macam ibadah itu faraidu, ada yang hukumnya fardu. Nah, fardu atau wajib itu sama ya, fardu sama wajib itu sama. La yajuzun naqsu fiha walal ikhlal, yang namanya wajib tidak boleh dikurangi dari ketentuannya itu, dan tidak boleh kosong, tidak boleh ditinggal, karena itu wajib. Nah, wa minha nawafil. Ada juga jenis ibadah yang sifatnya nawafil. Nawafil itu yang tidak wajib, sunnah. Nah, orang bilang sunnah-sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu definisi sunnah menurut ahli fikih. Tapi menurut ahli usul, sunnah itu apa yang dinukil dari Nabi. Apakah itu perkataannya, perbuatannya, nah, cita-citanya. Nah, maka di antara jenis ibadah ada yang sifatnya nawafil. Yahsulu biha ziyadatu taqarrub ilallahi wal ikmal. Untuk apa nawafil yang sifatnya sunnah tadi? Agar dihasilkan atau diperoleh tambahan dekat kepada Allah, supaya lebih dekat lagi, wal ikmal, dan lebih sempurna lagi. Jadi tujuan mulia, tujuan terbaik, tujuan yang sangat baik dari Allah. Kenapa ibadah itu dibuat oleh Allah macam-macam? Demikian juga hukumnya, ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah. Famin dzalika, di antara amalan sunnah, as-salatu, di antara macam ibadah, as-salatu adalah salat. Ya, salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin, Allah fardukan
Jadi di antara salat itu ada yang difardukan oleh Allah kepada hambanya, yaitu 5 salat. Fil yaumi wal lailati, dalam sehari dan semalam. Itu dikerjakan khamsan 5 kali fil fi'li, khamsan fil fi'li 5 pelaksanaannya, wa khamsina fil mizan, tapi itu timbangannya 50. Nah, dan asalnya memang perintah pertama 50 ya, tapi ketemu Nabi Musa disuruh kembali, tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu, umat saya tidak mampu. Minta lagi keringanan, balik sana. Ya, kembali diringankan sampai terakhir menjadi 5 kali dan pahalanya berapa? 50. Wanadaballahu, dan Allah mensunahkan, nah, ila ziyadati tatawwu minas salati. Demikian juga Allah membuat salat-salat yang sifatnya sunnah. Tadi yang 5 kali itu fardu wajib, Allah juga menentukan salat sunnah takmilan, sebagai penyempurna lihadihil faraid, terhadap fardu itu. Ini sangat penting karena salat yang dimaksudkan oleh Allah adalah satu antara zahir dan batin, ya. Sementara kita sangat kesulitan untuk menyatukan zahir dan batin, itu sangat kesulitan. Maka itu banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam kita salat. Sehingga oleh Allah SWT dengan sifat rahmahnya, oleh Allah dibuat penambal-penambal, penyempurna-penyempurna, yaitu sholat ini? Tatawwu, atau ini tatawwu nama lain daripada nawafil tadi. Ada 3 kalau kita lihat ya. Pertama nawafil tadi ya. Nawafil, kemudian nadab, kemudian tatawwu, kemudian sunnah. Itu sama, 4 istilah ini hukumnya sama, tidak sampai ke fardu atau wajib. Jadi itu maksud dari Allah SWT membuat syariat sunnah, membuat ajaran yang hukumnya sunnah tidak sampai wajib, yaitu untuk penyempurna. Di sini kata beliau takmilan. Wa ziyadata fil qurba, dan dalam rangka untuk menambah kedekatan, menambah dekatnya ilaihi, kepada Allah. Wa min hadhihi nawafili rawatib at-tabi'atu lis-salawati, maka di antara salat sunnah adalah salat rawatib. Rawatib artinya urut, at-tabi'atu yang mengikuti salat yang fardu. Ada 12 ya. Raka'atani qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar, yang pahalanya sangat besar, kata Allah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, ya. Rakaat kedua Al-Ikhlas, yang keduanya disebut surat Al-Ikhlas. Wa arba'u raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa sekarang? 6. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti 8. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti 10. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, berarti 12 rakaat. Yang kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini, apa pahalanya? Allah akan membuatkan istana di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, di istana di surga, walaupun hanya sekali, walaupun melaksanakan hanya sekali, pernah gitu. Wa minha, di antara salat sunnah, salatul laili, salat malam.
allati imtadahallahu fi kitabih, yang banyak Allah memuji salat malam ini di dalam Al-Quran. Al-qaimina biha, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat sunnah. Sampai ini menjadi standar baik buruknya seseorang. Kata Imam Ahmad, man taraka qiyamal lail, barang siapa meninggalkan salat malam, bahwa rajulun su', dia adalah laki-laki yang jelek, orang jelek, ya, orang yang meninggalkan sholat malam. Tidak perlu dipercaya, kata Imam Ahmad, perkataannya tidak dipercaya orang yang enggak sholat malam. Karena orang tidak sholat malam itu di hadis lain menunjukkan bahwa telinganya itu dikencingi syaitan. Dan dia diikat oleh syaitan dengan 3 ikat. Nah, ketika bangun, kemudian dia baca doa, bangun tidur, lepas 1 ikatan ya. Kemudian berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat, lepas ikatan yang ketiga. Nah, kalau sampai subuh nggak bangun, nah itu tadi berarti dia telah dikencingi syaitan. Semua celaan-celaan dari Rasul, dan banyak sekali ayat dan hadis memuji orang-orang yang bangun malam. Sampai ada surat khusus, surat menjelaskan sholat malam, pentingnya sholat malam. Mbak Kaono, surat apa itu? Pak Yairi. Surat apa? Al-Lail. Anda Al-Muzammil. Nah, ya ayyuhal muzammil apa? Ya ayyuhal muzammil. Nah, orang yang berselimut. Terus apa kata Allah? Qumil lail, bangunlah di waktu malam. Sehingga ulama-ulama salaf dulu kalau ada malam datang, gembira. Senang hatinya, ceria jiwanya. Kenapa? Karena dia akan segera berjumpa dengan Allah, akan bermunajat dengan Allah, akan bernikmat-nikmat, berasik-asik dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak kisah-kisah orang-orang salaf dahulu, sampai ada yang lagi di medan perang, pamit ke komandannya, saya mau pulang sebentar malam ini, besok balik pagi. Nah, silakan, enggak apa-apa. Nah, sunahnya kalau habis dari safar sampai kampungnya sholat 2 rakaat di masjid kampungnya, kan gitu sunahnya. Sampai ke kampungnya dia sholat malam. Belum sampai rumahnya dia berhenti di masjid sholat malam. Saking asiknya baca Al-Quran, asiknya berdiri menghadap Allah, qadarullah subuh. Jadi nggak nyampe ke rumahnya, balik lagi. Nah, tertahan oleh kenikmatan apa? Bermunajat dengan Allah yang disebut oleh Rasul qurratu ainin, penyejuk jiwa. Kalau kita tidak merasakan seperti ini, itu karena kelemahan iman kita. Kenalnya dengan Allah, kecintaan kita kepada Allah belum nyampe. Nah, pikirnya kurang. Padahal ayat dan hadis banyak, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikrullah. Sekarang kita lihat muslimin, apa yang memalingkan mereka dari zikrullah? Itu diantaranya anak-anak dan harta. Nah, belum lagi sampai Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya anak-anak kamu dan istri-istri kamu itu musuh bagimu. Sampai dibilang musuh oleh Allah, fahdharuhum, hati-hati. Jangan sampai apa? Melalaikan dari zikrullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala banyak memuji. Kalau ingin tenang nanti di akhirat, harus bersusah-susah dulu, banyak berdiri di malam hari. Nah, walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama.
Coba lihat ini ayatnya, Al-Furqan ayat 46. Kita malu, sudah zaman canggih seperti ini, ada kekuatan, baca ayat ini coba. Dan orang-orang yang bermalam, yabitun itu mabit, kalau orang haji itu mabit, orang yang bermalam dengan robnya. Bagaimana bermalam dengan rob mereka? Sujadan wa qiyamah. Ya, dalam keadaan apa? Sujud dan berdiri. Nah, Rasulullah pernah baca semalam ya. Sudah kata Aisyah, nanti kita lihat hadisnya bagaimana Rasulullah berdiri. Wa qala tatajafa. Allah juga mengatakan tatajafa. Tatajafa itu menjauh. Menjauh. Junubuhum punggung mereka anil madaji'i dari kasur-kasurnya. Kemana? Karambol. Nah, atau main kartu. Musikan. Tidak. Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Allah. Khaufan dengan penuh rasa takut. Wa tama'an dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan mereka menafkahkan apa yang Allah rizkikan pada mereka. Hanya kita lihat orang-orang dahulu banyak menangis ketika baca ayat karena lembutnya hati karena ayat-ayat, bertambah keimanannya. Tapi ayat-ayat ini kok nggak nyentuh ya pada hati kita? Itu karena tadi fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Nah, maka jiwa mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang dijanjikan untuk mereka dari penyejuk hati. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati, paling utamanya salat ba'dal faridati, setelah salat fardu, salatul laili, salat malam. Nah, rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, sebarkan salam. Nah, kalau ketemu salam, apalagi jelas itu Muslim, itu salam. Walaupun tidak jelas, diduga saja dia Muslim. Tapi kalau sudah jelas orang kafir, itu haram mengucapkan salam dahulu. Tapi kalau tidak jelas, diniatkan aja dia Muslim. Dalam rangka menjalankan perintah Rasul, dalam rangka juga untuk menjalin kecintaan sesamanya. Karena Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian saling mencintai. Nah, ala adullukum ala ma habbatum, maka aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang kalau kalian amalkan tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam, kata beliau, bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dibiasakan. Nah, sebagai hati yang tunduk kepada Allah, yang lembut kepada Allah dan Rasulnya, salam. Yang dikasih salam, jawab. Karena itu hukumnya wajib menjawab. Karena seringnya saya kalau ketemu muslimin, assalamualaikum, nggih. Loh, jawabannya kok nggih? Banyak seperti itu. Karena tidak biasa. Berhenti dulu. Pak, kok nggih jawabannya? Kan itu mestinya waalaikumsalam. Sampai didoakan selamat. Nah, sampai jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Wa'atimu ta'am. Yang kedua, wahai manusia, berilah makanan kepada orang miskin, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat ya yang berupa ancaman kepada orang yang pelit, tidak mau memberi makan orang miskin.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Nah, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ya, wasallu bil laili, dan salatlah di waktu malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mungkin berat bagi kita, butuh latihan. Apa yang dimaksud latihan? Penguasaan nafsu, mendidik nafsu. Karena nafsu itu memang enggan, nggak mau berat-berat, pinginnya langsung surga. Nggak ada, jalan surga itu susah, kata Rasul SAW. Kuffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan, sementara nafsu nggak mau susah. Ya bukan jalannya seperti itu. Sampai pagi nggak bangun-bangun. Nah, itu tanda orang jelek, kata Imam Ahmad rahimahullah. Wa min salatil laili al-witru. Di antara salat malam, ini di luar Ramadan maupun dalam Ramadan, di antara salat malam adalah salat witir. Witir artinya apa? Ganjil. Aqalluhu rakaatun, sedikitnya, minimalnya 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaatan, paling banyaknya 11 rakaat. Wa yutiru bi rakaatin mufradatin. Kalau salatnya 1 rakaat, maka ya 1 rakaat saja. Berdasarkan hadis, yang 1 rakaat, mana dalilnya? Ini ada, karena harus keburu subuh, ya, bangunnya telat, wah ini masih nutut, ini 1 rakaat, ya salat 1 rakaat, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis, man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melaksanakan witir 1 rakaat, kerjakan. Atau karena capek, nggak bisa, badannya sangat capek, khawatir nanti nggak bisa bangun, ya witir, cuma mampunya 1 rakaat, ya tidak apa-apa 1 rakaat. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Wa yutir bisalasin, juga boleh salat malam itu dengan witir 3 rakaat. Nambah ya, berarti ini yang lebih banyak lagi. Habis 1, 3. Yang 3 rakaat liqaulin Nabi SAW, berdasarkan hadis, man ahabba ayyutira bisalasin falyaf'al. Barang siapa ingin witir 3 rakaat, kerjakan. Rawahu Abu Dawud wan Nasai. Nah, sama ya dengan ini, dengan yang 1 rakaat. Fa'in ahabba saradaha bisalamin wahidin lima rawahu Tahawi anna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu au tara bisalasi raka'atin lam yusallim illa fi akhirhinna. Kalau mau di dalam witir 3 rakaat ini dengan sarada itu 1 salam. Berdasarkan riwayat dari Imam Tahawi bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu an witir 3 rakaat 1 salam. Sementara sunnah beliau itu dalil, ya, karena Rasul mengatakan gimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Umar ini termasuk khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini yang yang 3 rakaat ini ada 2 caranya. Yang pertama tadi yang dicontohkan oleh Umar, yaitu 1 salam. Wa in habba shalla rakaatain, kalau mau salat 2 rakaat wa sallama, kemudian salam. Tsumma shalla tsalitsata lima rawahu al-Bukhari an Abdullah bin Umar, dari putranya Umar. Kemudian salat lagi 1 rakaat yang ketiga. Nah, bahwa
kana yusallimu baina raq'ataini war raq'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Nah, ini cara kedua ya. Witir yang kedua apa? 3 rakaat. Caranya ada 2. Wa yutiru yang ketiga witir bi khamsin. Witirnya 5 rakaat. Bagaimana caranya? Kata beliau, fayasruduha jami'an. Itu dilangsung. Sarada itu tidak berhenti-berhenti. La yajlisu, tidak duduk, wala yusallimu, dan tidak salam, illa fi akhirihinna, kecuali pada rakaat terakhir. Tasahudnya berapa? Berapa? Pak Bun, berapa? Tasahudnya berapa? 1 kali apa 2? 1. Nah, ngeten Mbak, kawan nggih. 1. Nah, namanya saroda itu langsung. Jadi 5 rakaat tidak tasahud awal, langsung salam. Berarti ini yang 1, 3, 4 itu bisa sarada tadi. Saradan itu bisa, maksudnya langsung 1 salam di akhir toh, duduknya tanpa tasawuf awal, itu bisa. Yang berapa rakaat? 1, 3, 5. Nah, ini semua ada hadisnya. Berdasarkan hadis yang 5 langsung, bahkan di sini tidak seperti yang 3 rakaat. Kalau 3 rakaat tadi ada 2 caranya. Yang 5 rakaat cuma 1 caranya. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Caranya itu tadi. Saradan, langsung tanpa tasawuf awal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan yutiru min dzalika bi khamsin. Rasulullah SAW sholat 13 rakaat, beliau witir dengan 5 rakaat. Ini pernah beliau sholat 13 rakaat, ditutup witirnya 5. Witirnya 5. Bagaimana 5 itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la yajlisu fi syai'in minha illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir, muttafaqun alaih. Nah, berapa caranya sudah? 1, 3, 5. Yang keempat, wa yutiru bisab'in. Boleh witir itu dengan 7 rakaat. Fayasriduha kal khamsi. Maka yang 7 ini dilangsung seperti yang 5 rakaat tadi. Liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir bisab'in, witir dengan 7 wa khamsin dan 5. Tadi 5 dari Aisyah. Juga dari Ummu Salamah juga pernah Rasul witir itu 7, pernah 5. La yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Tidak dipisah antara dalam 7 dan 5 ini dengan salam dan kalam. Apa kalam? Bicara. Nah. Sudah 4 ya. 7 tadi ya, yang ada yang 1, 3, 5, 7. Wa yutir bitis'in. Beliau pernah witir 9. Fayasruduha, maka beliau langsung la yajlisu illa fis tsaminati, kecuali pada rakaat ke-8. Nah, fayaqra'u at-tasyahhud. Kemudian beliau duduk di rakaat ke-8, ini yang disebut dengan
tasahud awal. Nah, wa yad'u, kemudian beliau berdoa, summa yaqumu wa la yusallim fa yusalli tasi'ah. Beliau berdiri kemudian tidak salam sampai selesai rakaat yang ke-9. Beliau tasyahadu wa yad'u yusallimu. Beliau tasahud di rakaat yang ke-9. Berarti ini cara yang ke-5. Kalau witirnya 9, maka itu duduk tasahud awal di rakaat yang ke-8. Nah, kemudian tasawuf akhir setelah rakaat ke-9. Nah. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di witri Rasulullah, ketika beliau Aisyah menjelaskan bagaimana witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana yusalli tis'a raka'atin, beliau salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fis saminah, beliau tidak duduk kecuali rakaat ke-8. Fayadhkurullaha, maka beliau zikir kepada Allah, wa yahmadahu wa yad'u thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yaqumu fa yusalli tas'a thumma yaqudu fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u thumma yusallimu tasliman. Nah, yasma'una. Kemudian beliau setelah selesai rakaat ke-9, beliau tasahud yang terakhir, kemudian salam dengan salam yang kami dengar, kata Aisyah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ini ke cara witir yang kelima, yaitu 9 rakaat, ada duduk tasawuf awal di rakaat yang ke-8. Yang enggak ada tasawuf awalnya, yaitu yang ke-5 sama ke-7. Yang ke-3 juga tidak ada, yang pertama enggak ada. Wa yusalli, beliau pernah salat ihda asyrata raka'atan, 11 rakaat. Fa in ahabba sallama min kulli raka'ataini. Kalau mau dalam 11 ini hendaknya salam setiap 2 rakaat. Berarti 2 kali 5. Wa autara biwahidin, dan witir 1. Nah, jadi witirnya 1. Nah, jadi witir 1 itu ada 2 caranya. Pertama, karena memang bisanya sholat 1 rakaat tadi ya. Yang kedua, ini sholat 11 rakaat. Caranya yang 11 itu 2 kali 5, 2 kali 5 salam, kemudian tutup dengan 1. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafragha min salatil isya ilal fajri. Ya, coba lihat salatnya Nabi. Beliau kuat. Kalau kita mungkin 2 rakaat sudah geliyeng, geblak. Kata Aisyah ini radhiyallahu anha, adalah Nabi sholat ma baina ayyafrugha min salatil isya, dimulai dari selesai sholat isya sampai kapan? Ilal fajri, sampai subuh. Nah, kan suntuh itu namanya ya, bukan suntuh kemudian pakai remi, pakai catur, melean katanya. Ada kok melean, ya meleannya Nabi seperti ini, berdiri. Nah, ihda asrata rakaatan, beliau sholat 11 rakaat.
Yusallim baina kulli raka'ataini, beliau salam setiap 2 rakaat. Wa yutir biwahidatin, beliau witir 1 rakaat. Yang saya dapati beberapa tahun ini, ada orang sholat di Ramadan itu 2 rakaat kali 4, kemudian 3. Kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi, nggak pernah ada ya, nggak disebutkan ya. Yang seperti itu nggak ada. Kalau Rasulullah SAW yang 11, ini di masjid-masjid yang ngambil 11. Bagaimana 11? Ini diterangkan oleh Aisyah. Salam setiap 2 rakaat ditutup 1. Siapa coba sekarang yang mampu mencontoh Nabi? Di Indonesia yang paling lama itu sholat yang terekspos berapa jam itu? 3 ya? 8 jam. Temboro 8 jam itu. Rasul ini berapa? Dari Isya ke subuh. Dari jam 6 ya? Dari jam 7 ke jam 5. Al-hadits rawahul jama'il at-Tirmidzi. Wa in ahabba, kalau mau, kata beliau. Tadi ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mau, in ahabba ini bukan hadis, tapi ini pemahaman dari Syekh. Kalau mau, sholat arba'an, sholat 4 rakaat, summa arba'an, kemudian 4, summa salasan, kemudian 3. Jadi kalau yang witirnya 3, 11, di witir 3 itu kalau sholatnya 4, 4, 3. 2, 2, 2, 3. Itu enggak ada. Yang ada itu 4, 4, 3. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4. Nah, 4 rakaat maksudnya. Tapi dilihat bagaimana 4 ini, menafsirkan 4 ini. Dilihat kata beliau di sini, yahtamilu, kemungkinan antakunal arba bitaslimin wahidin. Yang dimaksud 4 di sini bisa jadi kemungkinannya 1 salam. Wahuwa zahirul lafzi, itu zahir lafadznya. Ya, zahir lafadznya. Ya 4, masa sih ditafsirkan lagi. Itu 4 itu. Ya sudah, ikut lafadznya, ikut zahirnya, enggak apa-apa. Tapi lihat hadisnya nanti setelah menjalankan 4 rakaat ya. 4 rakaat 1 salam. Nah, gitu ikut apa ini? Zahir hadis. Itu penafsiran pertama. Wa yahtamilu, ada penafsiran kedua, antakuna bitaslimin min kulli salati rak'ataini. Atau salam setiap 2 kali rakaat. Lakinnahu idza shalla arba'an fa shalla tsumma shalla arba'an kadzalik. Wa hadha huwal muwafiq bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang lebih mencocoki ke hadis penafsiran kedua, yaitu salat 2 rakaat 2 rakaat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apa maksudnya disebut 4 tadi? Nah, kenapa Aisyah mengatakan Rasul salat 4 rakaat? Maunya diterangkan seperti ini. Fala tus'al. Kata Aisyah, jangan kamu tanya an husnihinna, tentang bagusnya salat Rasul. Watulihinna, dan panjangnya. Panjang kalau berdiri beliau.
Tsumma yusalli salasan, kemudian sholat 3. Jadi di situ ini namanya sholat taraweh ya. 4 rakaat itu 2 kali salam, 4 rakaat istirahat, ngopi-ngopi dulu, makan pisang, makan sukun. Nah, dan itu banyak penafsiran yang model yang kedua ini banyak diamalkan, karena itu yang lebih mencocoki nas hadis, karena Rasul mengatakan tadi apa? Sholatul laili masna masna, sehingga 4 ini dimaksudkan setelah 4 rakaat dia istirahat. Istirahat itu namanya taraweh. Taraweh itu apa sih? Bahasa Jawa? Bukan, itu bahasa Arab. Artinya apa? Istirahat. Setelah baca panjang ya. Nah, wis lutute wis mulai gemetar ya. Jadi itu ada 5 cara qiyamul lail, ada 5 cara witir. Wasardul khamsi was-sab'i wat-tis'i innama yakunu idza shalla wahdahu. Kalau orang itu mau sholat 5 rakaat, 7 rakaat dan 9 rakaat itu kalau sholat sendiri, au bijama'atin mahsurin, atau dengan jamaah yang terbatas. Misalnya sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, ambil berapa? Ini saya capek misalnya. Ya sudah, maunya berapa? Seperti itu. Nah, amal masjidul ammah, adapun kalau sholat malam di masjid umum, bahasa kita itu masjid jamek. Wal aula, maka yang lebih utama lil imam, bagi imam, an yusallima fi kulli rak'ataini. Salat salam setiap 2 rakaat. Kenapa? Li'alla yasukka 'alan nas, supaya tidak memberatkan manusia. Wa yurbikan niyatahum. Nah. Dan supaya niat mereka itu terjaga, enggak ngerundel ya. Wa li'anna dzalika aisaru lahum, karena yang demikian itu meringankan mereka. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyukum amman nasa, siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, menjadi imam, fal yujis, maka singkat pendekkan. Yujis itu singkat, dipendekkan. Jangan sampai 3 surat, kan Rasul pernah ya 1 rakaat 3 surat, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Fa inna min waraihi al-kabir, karena di belakangnya ada orang sepuh, wa dhaif, ada orang lemah, wa dzal hajah, dan ada orang yang punya keperluan. Wa fi lahdin, dalam riwayat lain, fa idza shalla wahdahu, kalau salat sendirian, fal yusalli kaifa yasha, silakan salat bagaimana terserah kamu. Nah, kalau contoh dari Nabi sudah ada semua ya. Semalam suntuh ada. Termasuk Ibnu Abbas pernah sholat sama Rasul sampai Ibnu Abbas kecapean. Padahal Ibnu Abbas masih muda. Beliau ingin mutus, ingin keluar dari Nabi karena lamanya berdiri. Wali annahu lam yunqalu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam autar bi ashabihi bi hadhil kaifiyah wa inna ma kana yaf'alu dzalika fi sholati wahda. Yang dinukil tadi hadis-hadis Nabi yang dari istri-istri beliau tentang salatnya Nabi itu bukan di masjid jamek. Nah, sampai semalam suntuh. Nah, wasalatul laili fi Ramadan, tadi itu secara umum ya.
Adapun salat malam di bulan Ramadan laha fadilatun wa maziyah. Salat malam di bulan Ramadan mempunyai keutamaan lebih lagi. Wa maziyah dan punyai sama ya keutamaan ala ghairiha dari lainnya, dari salat malam lainnya selain bulan Ramadan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Jangan sampai terlewatkan. Nah, banyak muslimin malah sibuk di mal-mal, ke pasar-pasar. Pikirannya belum masuk Ramadan, sudah mikir kue, mikir toples, mikir taplak, mikir sampai terbengkelai itu puasanya, terbengkelai salat malamnya. Malam udah capek karena pagi bikin semprit, bikin apa lagi, macam-macam, bikin singkong, keripik singkong, keripik pisang, apalagi Pak Ahmad, keripik putih, keripik sukun. Pinginnya mejanya macam-macam penuh. Sampai sebulan penuh belum merasakan nikmatnya puasa, sudah selesai. Dia dihabiskan sebulan penuh oleh apa? Bote, oleh singkong. Dapatnya apa? Yaitu gerutuk-gerutuk kita hari Lebaran. Gerbek-gerbek di bulan Lebaran. Alhamdulillah. Ada yang sibuk ke mall dan seterusnya. Makanya para ulama dulu, kalau di banyak riwayat itu 6 bulan sebelumnya itu sudah dipersiapkan menghadapi Ramadan. Begitu masuk Ramadan, fokus sudah menyatu pikirannya bagaimana menyempurnakan Ramadan. Nah, itu namanya orang-orang cerdas ya, yang dipikir bagaimana ibadahnya sempurna. Wa mana qawlihi imanan, sabda Nabi imanan, ai imanan billah. Yang dimaksud iman di sini iman kepada Allah. Wa bima a'addahu minas sawab, dan iman dengan apa yang Allah janjikan lil qaimin, bagi orang yang berdiri. Tapi hati-hati, di dalam berdiri juga harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena Rasul mengatakan berapa banyak orang berdiri di bulan Ramadan hanya mendapat capeknya saja. Wa mana qaulihi ihtisaban, makna perkataan Nabi ihtisaban, mengharap, ya ai talaban li sawabillah. Ibadah itu mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah. Lam yahmilhu ala dzalika riya, tidak untuk supaya dilihat, wala sum'ah, tidak untuk didengar, wala talabu malin, bukan untuk mencari harta, wala jah, dan tidak untuk mencari kedudukan. Wa qiyamul laili, wa qiyamu Ramadan, qiyamu Ramadan atau yang kita sebut tarawih, samilun, itu mencakup lis salati fi awalil laili wa akhirih. Nah, qiyamu Ramadan itu mencakup salat malam dari awal maupun sampai terakhir. Wa ala hadza fatarawihu min qiyami Ramadan, sehingga tarawih ini termasuk qiyamu Ramadan. Kenapa disebut qiyamu Ramadan? Karena berdiri di bulan Ramadan. Kenapa disebut tarawih? Karena ada istirahatnya. Kenapa disebut qiyamul lail? Karena malam hari. Caranya tadi ada 5 cara. Kalau sendiri, kalau di salat, kalau di masjid jamek, caranya 1, berapa? 11. Nah, Kayam bagi al-hirsu alaiha. Maka hendaknya setiap kita itu semangat
Mulai sekarang disiapkan. Kalau buka jangan banyak-banyak, nanti ngantuk, gak kuat ke masjid. Nanti berdiri tapi dengkulnya geleduk gitu ya. Nggak tahu apa yang dibaca imamnya. Karena kebanyakan apa? Makan dan minum. Yang bikin ngantuknya itu minumnya itu. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya kalau tidak makan tok itu tidak sengantuk kalau minum banyak. Wal i'tina, dan diperhatikan. Hendaknya setiap kita itu memperhatikan, semangat dan memperhatikan. Wahtisabu al-ajri wassawab, dan kesempatan untuk mengharap pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma hiya illa layalin ma'dudatin, karena itu sebentar. Hanya berapa malam saja. Yantahizuhal mu'min, hendaknya seorang mukmin mempersiapkan. Al-mu'minul akil, orang mukmin yang berakal, mempersiapkan dirinya untuk apa? Semangat. Siang hari puasa, malam hari berdiri. Jangan siang hari puasa, malam sudah kecapean, tidak bisa bangun. Nah. Wa innama summiyat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Li'annan nasa kanu yutilunaha jiddan. Kenapa itu disebut salat tarawih? Karena mereka yang salat tarawih itu yutilunaha, memperpanjang bacaan, jiddan, sangat. Malah kalau di Indonesia malah cepet-cepetan, bangga dengan cepetnya itu bangga. Nah, viral, seneng kalau viral itu seneng. Nah, padahal kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis sahih, salat orang yang meninggalkan rukun tumakninah itu tidak sah. Bisa dilihat di kitab-kitab hadis, hadis musyi fis shalah, judul hadisnya hadis musyi fis shalah, hadis orang yang jelek sholatnya. Ada seorang sahabat sholat tidak tumakninah. Kata Rasul, irji innaka lam tusolli, kembali, kamu belum sholat. Perkataan Nabi kamu belum sholat itu dalil yang jelas bahwa tadi itu sholatnya tidak sah. Karena kalau sah nggak disuruh ngulang. Kenapa disuruh ngulang? Dan oleh Rasul dibilang kamu belum sholat. Nah, sholatnya matok kayak ayam lapar. Nah, kayak gitu. Tidak ada tumakninah, sementara tumakninah itu rukun. Kenapa disebut taraweh? Nah, rata-rata manusia kan nggak teraweh ya. Karena teraweh itu definisinya seperti ini. Wa innama summiyat tarawiha, salat malam itu disebut tarawih karena manusia itu memperpanjang salatnya. Jiddan, sangat panjang. Wa kullama sallu arba'a raka'atin, setelah mereka salat 4 rakaat dengan panjang, istarahu qalilan, istirahat sebentar. Yang lama apa? Berdirinya. Bukan ngopinya yang lama. Sedikit ini tambahan. Kita lihat hadis bagaimana Rasulullah salat malamnya. Salat malam bersama sahabat. Wa an Abi Dzarrin, dari hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahri. Tapi Rasul tidak berdiri, tidak sholat malam sampai tersisa
7 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW sholat bersama sahabat hatta dhahaba sulusul lail, sampai dhahaba itu pergi sepertiga malam. Sepertiga malamnya itu yang kosong dari sholat. Artinya begini, walaupun sama sahabat, Rasulullah SAW sholatnya juga panjang. Kemudian di akhir hadis ini beliau mengatakan, innahu man qama ma'al imam. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa enggak sholat lagi ke masjid? Karena takut difardukan. Maka Nabi berpesan kepada sahabat, innahu man qama ma'al imam, bahwa barang siapa sholat dengan imam, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai salam, kutiba lahu qiyamul lailin, maka dia sama dengan sholat semalam suntuh. Jadi kita masih diberi peluang, yang nggak kuat berdiri semalam, ada caranya. Bagaimana itu? Sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Jangan misalnya sholat dapat 8 rakaat, dia keluar, pulang. Padahal kurang 3 ya. Itu namanya dia sholat nggak bersama imam. Karena kata Nabi, hatta yansarifa, sampai selesai. Sampai imamnya selesai 11. Kalau imamnya 11 ya 11. Kalau imamnya 21 ya sampai 21. Jangan dapat berapa? Dapat 10 pulang, nanti ditutup di rumahnya sendiri, itu enggak bersama imam. Maka yang seperti itu tidak mendapat seperti ini balasannya. Nah, insyaallah ini yang kita bahas agak beberapa bahasan. Mungkin ada yang ditanya sebelumnya. Ya, ini sedikit penutup. Wahtalafas salafus soleh, salaf soleh itu khilaf fi adadi raka'atin fi salatit tarawih. Ulama salaf itu khilaf tentang jumlah rakaat salat tarawih. Fakila ihda arba'un wa arba'un, ada salat tarawih itu 41 rakaat. Nah, wakila ada yang mengatakan tis'un wa salasun, 39. Wakila ada juga yang 39 itu enggak, artinya misalnya ngambil 41, kan memang Nabi tidak membatasi. Hadis tadi, salatul laili mathna mathna, kata Rasul. Salat malam itu berapa? 2 rakaat sampai 40. Kan enggak apa-apa. Ada hadisnya. Cuma kalau dikatakan niru Nabi, sekarang kita lihat riwayatnya. Ada salat malam itu tis'un wa isrun, 29. Wakilah salasun wa isrun, ada juga salat malam, salat tarawih itu 23. Ini yang banyak kita dapati ya. Di Indonesia banyak yang salat itu, bahkan salat tercepat itu ngambil ini 23. Wakilah tis'a asyarata, ada juga sholat tarawih itu 19. Wakilah salasa asyarata, ada juga yang 13. Tapi ada hadis dari Ummu Salamah ya. Wakilah ada yang ihda asyarata, ada yang 11. Sholat tarawih itu 11. Kalau sholat tarawih 7 ada enggak? 9? Enggak ada. Nah, enggak ada. Itu kalau sholat sendiri di rumah. Wakila ghairu dzalika, ada yang lainnya. Wa arjahu hadhil aqwal, yang pelajarannya paling rojihnya, paling benarnya dari perkataan-perkataan di atas, annaha ihda asrota, 11 au salata asrota, atau 13.
Nah, lima fis sahihain berdasarkan hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salatnya Nabi di bulan Ramadan? Faqalat, beliau mengatakan, maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Rasulullah tidak menambah di Ramadan atau lainnya ala ihda asrata rakaatan. Tidak pernah menambah dari 11. Salat tarawihnya Rasul berapa? 11. Kalau yang 23. Nah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kanat salatun Nabi salasa asrata rakaatan yakni minal lail. Ini yang 13. Juga riwayat Bukhari. Nah. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Seringnya orang yang salat tarawih 23 itu menyandarkan dalil kepada Umar. Ya, ini amalan Umar. Coba lihat amalan Umar itu berapa? Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami salat tarawih itu 11 rakaat. Maka tidak benar kalau itu dari Umar. Nah, wa kana salafus saleh, dan orang salaf yatiluna hajidan, kalau sholat itu panjang. Nah, sholat taraweh habis isya itu panjang. Sebagaimana hadis dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala kanal qari'u yaqra'u bil mi'in. Imamnya itu bacanya mi'in. Mi'in itu beratus-ratus. Nah, ayatnya itu beratus-ratus. Hatta kunna, sampai kami na'tamidu alal hasi, sampai kami menyandarkan diri ke dinding, ke tongkat. Nah, mintulil qiyam, karena lamanya berdiri. Wa hadza khilafu ma kana alaihi katsirun minan nas al-yaum. Dan keadaan orang salaf itu beda dengan orang sekarang. Haitsu yusalluna tarawih bisuratin, mereka salat tarawih dengan cepat sekali. Nah, la ya'tuna fiha biwajibil hudu. Mereka tidak melaksanakan dengan tenang, ribut, teriak-teriak. Mau berdiri teriak dulu. Nah, Wattumaknina, dan tidak tumaknina. Allati hiya ruknun min arkanis shalah, yang itu merupakan, tumaknina itu merupakan rukun dari rukun salat. La tasihus shalah biduniha, yang salat tidak sempurna tanpa tumaknina. Fayukhalluna bihadza rukn wa yut'ibuna man khalfahum. Itu hanya kosong dari nilai pahala dan hanya bikin capek orang yang sholat di belakangnya. Terutama orang-orang sepuh, nah bikin pusing. Nah, maka tidak boleh yang seperti itu jadi imam kalau tidak mengerti bagaimana cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tarawih. Yang benar-benar saja itu masih belum tentu ya. Kok malah ngawur-ngawur. Wallahu a'lam bishawab. Untuk bisa menjalankan semua yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh salaf, semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya nasihatkan diri saya dan keluarga saya untuk menyiapkan jiwanya, menyiapkan hatinya, penuh semangat untuk meraih pahala yang Allah janjikan dengan sebaik-baiknya, mencapai makom takwa, menjadi orang bertakwa, muttaqin, dari tujuan Allah syariatkan puasa ini. Dan insyaallah kita sadari bahwa penyebab orang terluput karena kondisi hati yang masih
kurang bagus, sehingga insya Allah nanti pada mulai minggu depan kita mempelajari kitab pembersihan hati, pensucian hati, pembersihan jiwa. Semoga Allah SWT mengaruniakan taufik dan hidayahnya dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.